mukmin, kafir, manusia, jin, semuanya akan dihisab oleh Allah. Illa man istathnallahu ta'ala minhum, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa golongan manusia yang tidak dihisab pada hari kiamat. Siapa mereka? Wadu'a ila Buddha wa labana ta'ala al-khair ibtigu awajillah wa maradatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min al-ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'rufi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa umran tawilan wa badanan shalihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashraba shafir anni wa habibuni. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa rifqal mursalin wa sur'ata imamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam Rabu ini kita bisa menghadiri kajian rutin kita Jawharatul Tauhid dan kitab At-Taqriratus Sadidah. Kita dapat menghadiri majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati para kesepuhan khusus Bapak Ketua RT, Bapak Nabi Munawar, beserta seluruh jamaah warga RT8 yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak yang berbahagia, kita lanjutkan kajian yang pertama. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab. Yang pertama kitab Jawharatul Tauhid, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani. Yang kedua kepada pengarang kitab At-Taqriratus Sadidah, yaitu Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Kita telah sampai pada bait yang ke-100. Wa fi zaman qawlani wal hisabu hakun wa ma fiha kinir diyabu. Di dalam bait yang ke-11 ini ada dua poin penting. Yang pertama masalah dikembalikannya waktu. Waktu yang pernah dilalui oleh manusia di dunia, apakah akan dikembalikan di akhirat? Ini sudah kita pelajari. Dalam masalah tersebut ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan dikembalikan, sebagian mengatakan tidak. Dari kedua pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu semua masa, zaman, waktu yang pernah dilalui oleh manusia di dunia akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat.
Masalah yang kedua di dalam bait ini yaitu tentang hisab. Beliau mengatakan wal hisabu haqqun, dan hisab itu adalah hak. Makna dari perkataan hak adalah sabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Jadi hisab itu hakun, adalah hak. Artinya benar adanya berdasarkan kitab, yaitu Al-Quran, berdasarkan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, dan berdasarkan ijma' para ulama. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi dan para ulama telah menyepakati bahwa hisab itu ada, dan hisab itu adalah hak benar adanya. Apa makna hisab? Para ulama mendefinisikan hisab di antaranya adalah dengan sebuah definisi yang tertulis di dalam kitab Syarah Jawhar Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Beliau mengatakan bahwa hisab itu adalah tawqifullahin nasa ala a'malihim khairan kanat aw syarran. Hisab itu adalah memberhentikannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan manusia ala a'malihim, di atas amal perbuatan mereka, baik khairan kanat amal baik, aw syarran atau amal buruk. Qaulan kana, baik berupa ucapan, aw fi'lan atau berupa perbuatan. Makna daripada Allah memberhentikan manusia, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan kepada manusia, minta pertanggungjawaban kepada manusia atas segala amal yang telah mereka perbuat di dunia, baik amal buruk ataupun amal baik, ucapan atau berupa perbuatan. Dan itu terjadi pada akhdihim kutubah, setelah manusia ataupun jin, ya, karena dalam hal ini bukan hanya manusia, jin pun termasuk yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Setelah semuanya menerima buku catatan amal, ada yang menerima dari sebelah kanan, ada yang menerima dari sebelah kiri, dan ada yang menerima buku catatan amal melalui punggungnya. Tapi bukan seperti ini, ya, atau seperti ini, akan tetapi tangan kirinya masuk ke dalam dada, tembus di punggung, kemudian barulah menerima buku catatan amal. Jadi ada 3 kriteria manusia atau jin yang menerima buku catatan amal. Ada yang dari sebelah kanan dengan tangan kanannya. Makanya pada saat kita berwudu dan membasuh tangan, dianjurkan membaca doa Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikan buku catatan amalku dari sebelah tanganku dengan tangan kananku. Ada sebagian yang menerima buku catatan amal dari sebelah kiri dengan tangan kiri. Yang lebih parah, dengan tangan kiri tapi dari arah belakang, dengan tangan kirinya masuk ke dalam dada, tembus dari punggung, kemudian baru menerima buku catatan amal. Nauzubillah min dzalik. Nah, setelah menerima buku catatan amal, barulah nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hisab ini yashmulul hisabul mu'mina wal kafira wal kafira minal insi wal jin, mencakup semuanya, baik orang yang beriman ataupun kafir, dari kalangan manusia ataupun jin. Mukmin, kafir, manusia, jin, semuanya akan dihisab oleh Allah. Illa man istathnallahu ta'ala minhum, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa golongan manusia yang tidak dihisab pada hari kiamat. Siapa mereka? Telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan nomor hadis 2439 di dalam juz yang ke-7.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'adani Rabbi ayyudkhila jannata min ummati sab'ina alfan la hisaba 'alaihim wa la 'adzab ma'a kulli alfin sab'una alfan wa thalatha hasayatin min hasayatihi. Tuhanku, kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku telah berjanji kepadamu akan memasukkan sebagian dari umatku ke dalam surga berjumlah 70 orang, 70.000 orang, tanpa hisab dan tanpa siksa. Ada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 70 orang, 70 manusia, Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa diminta pertanggungjawaban amal, tanpa dipertanyakan amalnya, bahkan wala azab, tanpa disiksa, tanpa siksa, tanpa hisab, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Jumlahnya 70.000. Ma'akuli alfin, bersama dengan setiap 1.000 dari mereka, sab'una alfan, membawa 70.000. Jadi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, 1.000 dari mereka membawa 70.000. Nah, kalau 70.000 ada berapa 1.000-nya? Nah, kalau 70.000 dibagi 1.000 berapa? 70. Nah, berarti 70 orang itu, jadi kan 70.000 masuk tanpa hisab. Setiap 1.000-nya itu membawa 70.000. Berarti 70.000 kemudian dibagi 1.000 kan? Maka ada 70 membawa 70.000. Berarti totalnya berapa yang masuk surga tanpa hisab? 70.000 kemudian 70 dikali 70.000 berapa? 70 dikali 70.000 juta. Saya juga tahu banyak, tapi pengen tahu jumlahnya berapa? Juta. 70.000 ya dikali berapa? 4.900.000. Enggak, 70 dulu ya. 70 dikali 70.000, 4.900.000 ditambah tadi 70.000, berarti 4.970.000. Ini yang masuk surga tanpa hisab. Ya, jadi 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, 1/1000-nya, jadi setiap yang 1.000-nya itu bersama dengan 70.000. Berarti kan kalau 70.000 dibagi 1.000 70. Berarti 70.000 dikali 70 sama dengan 4.900.000 ya. Ditambah 70.000, 4.970.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Wasalasa hasayatin, nah, tidak cukup hanya sebatas itu, tidak hanya sampai di situ. Wasalasa hasayatin, dan Allah menjanjikan dari umat Nabi yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, salasa hasayatin, 3 tangkup. 3 tangkup, 1 tangkup itu ya mengambil dengan telapak tangan sendiri. 1 tangkup namanya. Cuman dinisbatkan kepada Allah, bukan tangan. Berarti ada jumlah umat Nabi yang dimasukkan ke dalam surga yang bilangannya hanya Allah yang tahu. Ya, wasalasa hasayat, dan 3 tangkup min hasayati, dari tangkupan Allah. Ya, kalau dinisbatkan kepada manusia, 1 tangkup itu segini, Jauh. ya, sejauh. Jauh. Tapi kan Allah tidak membutuhkan tangan. Allah beda dengan makhluknya. Berarti bukan tangan maksudnya. Apa maksudnya? Berarti jumlah yang hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka yang Allah masukkan ke dalam
surga. Jadi kalau bilangan yang jelasnya 4.970.000, nah selain daripada itu ada 3 tangkupan Allah dari kalangan manusia yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Nah kalau kita nggak masuk dari yang 4.970.000, mudah-mudahan kita masuk ke dalam yang 3 tangkupan itu, 3 caukan itu. Cuman kan yang namanya caukan 50-50, ya. Ya ibaratnya kan obat banyak nih diseret. Nah ini udah dapat apa enggak? Ya Allah alam. Subhanallah. Artinya masih ada harapan untuk masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Allah sudah ngasih janji kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antara mereka ada yang Allah sebutkan namanya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang 10. Ya, ini sudah jelas itu mah. Nah ada yang belum disebutkan namanya. Nah itu kan subhanallah, ada istilahnya kesempatan emas buat kita untuk masuk dalam golongan apa? Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Faman kana adna ila rahmati udkhilal jannata bila hisab. Siapa orang yang lebih dekat dengan rahmat Allah. Jadi pertimbangannya rahmat Allah dan siksa Allah. Siapa orang yang lebih dekat dengan rahmat Allah, Allah masukkan ia ke dalam surga tanpa hisab. Wa man kana minal kafirina adna ila ghadabi udkhilan nar bila hisab. Dan siapapun kafir yang lebih dekat dengan murka Allah, Allah masukkan ke dalam neraka tanpa hisab. Jadi ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka tanpa hisab. Enggak dihisab lagi pokoknya. Dibangkitkan dari alam kubur langsung pleng, lemparin ke neraka. Enggak ditanya lagi, udah itu tanpa hisab masuk nerakanya. Ini kalau golongan orang kafir yang lebih dekat dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kelasnya Fir'aun, Abu Jahal. Ini enggak dihisab lagi tuh, langsung. Ya, nggak perlu dihisab lagi, percuma dihisab juga, langsung begitu. Nah, tinggal golongan yang ketiga, tengah-tengah nih ya, antara murka Allah dengan rahmat Allah. Dia berada pada posisi tengah, tidak lebih dekat dengan rahmat Allah, tidak lebih dekat dengan murka Allah, posisi tengah-tengah. Nah inilah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang hisab adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nukisal hisaba udziba." Siapa orang yang diperdebatkan hisabnya, dia disiksa. Jadi siapa orang yang dihisab, dia disiksa. Fakultu, aku bertanya, kata Sayyidah Aisyah, alaysa yaqulullah, bukankah Allah pernah berkata, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amal melalui tangan kanannya, dari sebelah kanannya, maka dia dihisab dengan hisaban yang ringan, dan dia akan kembali bertemu dengan keluarganya dalam keadaan bahagia. Berarti hisab itu terjadi setelah menerima buku catatan amal. Kata Nabi tadi di awal hadis, siapa orang yang diperdebatkan hisabnya, dia disiksa oleh Allah. Sayyidah Aisyah cerdas, beliau paham dengan Quran. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasul, bukankah ada orang yang dihisab dengan hisaban yang mudah setelah dia mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kanan, dan setelah dihisab dia akan kembali bertemu dengan keluarganya dalam keadaan bahagia. Lantas kenapa Allah mengatakan disiksa? Siapa orang yang diperdebatkan hisabnya, dia disiksa oleh Allah. Maka kata Nabi, innama dzalikal ardu, sesungguhnya yang demikian itu adalah hari ketika diperlihatkan amal. Jadi ketika diperlihatkan amal, begitu orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanan, dia akan mudah, dan dia akan kembali
bertemu dengan keluarganya, artinya anaknya, istrinya yang beriman nanti di surga dalam keadaan bahagia. Akan tetapi kata Nabi, walaisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halaka. Tidak ada seorang pun yang dihisab di hari kiamat melainkan dia akan hancur dan binasa. Jadi hisab itu subhanallah, tiap-tiap yang dihisab disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta supaya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar. Wa yawma, dan ingatlah, yauma, pada hari yuhsyaru, ketika digiring, a'da'ullahi, musuh-musuh Allah, ilan nar, ke neraka. Ingatlah ketika suatu hari nanti musuh-musuh Allah digiring menuju neraka. Fahum yuza'un, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Hatta idza, sehingga apabila maja'uha, mereka sampai ke neraka itu, syahida, maka bersaksi alaihim, atas mereka, sam'uhum, pendengaran mereka, wa absaruhum, mata mereka, wa junuduhum, dan kulit mereka, bima kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang-orang kafir, subhanallah ya, yang akan bersaksi atas perbuatan maksiat dan dosa mereka bukan siapa-siapa, akan tetapi pendengaran mereka, mata mereka, kulit mereka menjadi saksi atas perbuatan dosa maksiat dan kekufuran mereka. Wa qalu, dan orang kafir berkata, lijulubihim, kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi atas kedurhakaan kami? Qalu, kulit-kulit mereka menjawab, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in, Allah, zat yang memberi kemampuan segala sesuatu berbicara, yang telah memberi kemampuan kami mampu berbicara. Subhanallah. Kulit, mana ada kulit bisa berbicara? Tapi Allah yang sanggup memberikan kemampuan lidah untuk berbicara. Allah pun sanggup memberi kemampuan kepada kulit untuk berbicara. Kulit pun berbicara seperti itu kepada orang-orang kafir. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan dialah Allah yang telah menciptakan kamu awwala marratin, pada pertama kali. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Ini ayat ya, surat Fussilat 19 sampai 21. Diperkuat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kunna inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fadhahika. Kami sedang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia tertawa. Nabi tiba-tiba tertawa. Faqala, lalu Nabi berkata, hal tadruna mimma adhaku, tahukah kamu kenapa aku tertawa? Jadi sahabat gak berani nanya. Bayangin, Nabi lagi kumpul dengan sahabat, tiba-tiba ketawa. Sahabat gak ada yang membuat lelucon di hadapan Nabi. Siapa yang berani ya membuat lelucon, bercanda di hadapan Nabi? Sahabat itu di hadapan Nabi, ka'an nama ana rusihimut thair, seolah-olah di kepala mereka ada burung. Artinya apa? Saking tertunduk khusyuk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah kayak di atas kepalanya itu ada burung. Dan burung itu kan tidak akan hinggap kecuali sesuatu yang tenang. Di saking tenangnya kepala sahabat, seolah-olah kayak di atas kepalanya ada burung, tapi ada burung, tenang, khusyuk. Kayak kita aja kadang-kadang aja kan bersyukur ini. Mantap. Sahabat, subhanallah. Dan Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kamu kenapa aku ketawa? Sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Sahabat nggak nanya, Rasul kenapa ketawa? Enggak, kenapa? Sudah di bawah.
Lalu Nabi menjawab alasan kenapa beliau ketawa. Kata Nabi, wa min mukhatabatil abdi rabbah, aku menertawakan percakapan seorang hamba dengan Tuhan. Jadi Nabi SAW Allah berikan wahyu tentang dialog hambanya dan Allah di hari kiamat. Dari dialog manusia dengan Allah itulah Nabi ketawa. Lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya, nanti di hari kiamat ada seorang hamba berkata kepada Allah. Kata hamba itu, ya Rabbi, duhai Tuhanku, alam tujirni minal zulmi, bukankah engkau telah menghindarkanku dari kezaliman? Yaqulu bala, kata Allah, ya. Fayaqulu, lalu Allah berkata, inni la ujizul yawma ala nafsi syahidan illa minni. Hari ini aku tidak mengizinkan zatku kecuali menjadi saksi atas diriku sendiri. Jadi pada hari itu, saat itu Allah tidak mengizinkan siapapun menjadi saksi. Yang hanya Allah izinkan adalah apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hamba itu berkata, kafa bi nafsika yauma hasiba, cukup zatmu pada hari ini menjadi saksi atas dirimu. Wal kiramil katibina syuhudan, dan malaikat kiramul katibin yang menjadi saksi. Qala, kemudian Nabi berkata, fayuhtamu ala fihi, hamba itu pun lalu Allah bungkamkan mulutnya sehingga dia kaku tidak mampu berbicara. Wa yaqulu li arkami, lalu Allah berkata kepada anggota tubuh hamba itu, kata Allah, untuki, berbicaralah. Wahai mata, penglihatan, telinga, kulit, berbicaralah. Tangan, kaki, fatantiku bi a'malihi, maka seluruh anggota tubuh hamba itu pun berbicara menjadi saksi atas perbuatan hamba tersebut. Selesai anggota tubuh itu berbicara, summa yuqalla bainahu wa bainal kalam, kemudian dilepaskan antara hamba dengan ucapannya. Maksudnya apa? Hamba yang tadinya tidak bisa berbicara, setelah anggota tubuhnya bersaksi atas segala perbuatan yang telah dia lakukan, Allah kemudian memberi kemampuan kepada hamba itu untuk berbicara kembali. Lalu hamba itu berkata kepada anggota tubuhnya, buk dan lakunna wasuhkan, celakalah kamu sekalian. Bilang kepada anggota tubuhnya, fa'an kunna kuntu nadilu, bukankah aku dulu membela kamu? Ketika mata sakit aku datang ke dokter, ketika telinga sakit aku obati, ketika kulit sakit aku rawat. Kenapa sekarang kamu tidak membela aku? Justru malah menjerumuskanku atas segala apa perbuatan yang telah aku lakukan. Nabi ketawa, ya, Nabi ketawa. Kalau kita ketawa kan, apa yang lucu ya? Kan begitu. Tapi Nabi subhanallah melihat itu ternyata subhanallah manusia memang begitu, ya. Makanya hati-hati, ya. Tubuh yang selalu kita rawat, kita pelihara, jangan sampai nih menjadi penyebab kita celaka nanti di sana. Jangan sampai nih anggota tubuh kita menjadi saksi atas kecongkakan, kemaksiatan, dosa yang kita lakukan di dunia. Terus bagaimana caranya? Sedangkan sudah terlanjur kita berbuat maksiat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Kifayatul Azkiyah wa Hidayatul Azkiyah karangan Sayyid Hasan Bakri, beliau mengatakan bahwasanya apabila seorang manusia bertobat, maka Allah akan menjadikan malaikat pencatat amal lupa atas segala dosa yang telah dilakukan oleh manusia itu. Dan buku catatan amal yang sudah tertulis dosa-dosanya di situ Allah akan hapus. Bahkan tanah yang seharusnya menjadi saksi atas kemaksiatan hamba itu, Allah jadikan tanah itu lupa untuk bersaksi. Jadi di hari kiamat gak ada yang bersaksi atas kemaksiatan kita. Kenapa? Malaikat dibuat lupa sama Allah, tanah pun dibuat lupa sama Allah, sehingga tidak ada yang bersaksi buruk atas kita di hari kiamat. Jadi solusinya apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuman jangan tobat sambal. Tahu tobat sambal? Iya, kita hilang aja pedasnya, balik lagi makan sambal. Artinya udah kelamaan, balik lagi berbuat maksiat. Nyesel, udah kelamaan, balik lagi ke maksiat gitu. Ya. Harus taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wa tubu ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang berbahagia. Jadi kalau pengen bahagia, solusinya cuma satu. Apa? Tobat dari dosa. Insya Allah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang kitab Jalhal Tauhid.